Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kimia. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik kelas ya, dari kelas 11 ke kelas 12. Dan sekarang, kalian sudah mulai harus mempelajari materi pertama di kelas 12, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Masih ingatkah kalian dengan larutan? Jadi yang disebut dengan larutan itu terdiri dari pelarut. Di sini Ibu contohkan air, kemudian ditambahkan zat terlarut. Misalnya contohnya kamu menambahkan gula. Nah, ketika kamu menambahkan gula ke dalam air, itu dinamakan dengan larutan. Dan larutan tersebut mempunyai sifat koligatif. Di sini apakah sudah ada yang mengetahui apa itu sifat koligatif larutan? Mungkin juga sudah ada yang mengetahui bagaimana penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kalian memasak air di panci gitu ya? Nah, ketika airnya mendidih, tutup pancinya tuh sampai bergerak gitu. Nah, hal itu terjadi karena tekanan di dalam panci itu lebih besar daripada tekanan di luar panci. Akan tetapi ketika air mendidih tersebut kalian tambahkan zat terlarut seperti gula atau bahan masakan lainnya, tutup panci tersebut tidak bergerak secepat jika hanya berisi air saja. Nah, fenomena ini merupakan salah satu penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah penurunan tekanan uap. Nah, kemudian ketika kita menambahkan zat larut seperti gula ataupun bahan masakan tersebut, waktu mendidihnya itu lebih lama daripada hanya ketika kita mendidihkan air saja, alias titik didihnya menjadi lebih tinggi ya. Nah, ini juga merupakan penerapan sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Ada lagi nih penerapan sifat koligatif larutan. Pernah nggak kalian membeli es putar di abang-abang yang sering lewat di depan rumah kalian? Nah, pembuatan es krim atau es putar tersebut, ternyata abang-abang itu menambahkan garam dapur. Nah, garam dapur ini berfungsi untuk apa sih? Garam dapur ini berfungsi untuk menurunkan suhu pada adonan es krim yang dibuat, sehingga adonan es krim tersebut menjadi beku dan berbentuk es. Jika kalian tidak memberikan garam, maka adonan es krim tersebut suhunya tidak akan berubah dan tidak dingin karena tidak ada yang merubah suhu di adonan tersebut. Nah, fenomena ini merupakan salah satu penerapan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Contoh penerapan sifat koligatif larutan lainnya yaitu adalah cuci darah. Cuci darah ini merupakan terapi yang harus dilakukan penderita gagal ginjal. Nah, akibat rusaknya gagal ginjal ini, jadi darah tidak bisa dibersihkan dari kotoran dan ini bisa menyebabkan kerusakan organ hingga kematian. Nah, karena itu penderita gagal ginjal ini perlu melakukan cuci darah dengan menggunakan mesin dialisis namanya. Nah, pada proses pencucian darah ini, darah tersebut dialirkan ke saluran mesin melalui ada yang namanya membran semi-permeabel. Nah, lewat membran inilah kotoran di darah tersebut, jadi kotoran di darah itu kan mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, nanti kotoran darah tersebut bisa berpindah lewat membran dialisis. Sedangkan yang konsentrasinya lebih rendah tidak ikut keluar, sehingga bisa membersihkan darah atau yang disebut dengan cuci darah. Nah, penerapan ini merupakan penerapan sifat koligatif larutan yang dinamakan dengan tekanan osmotik. Jadi itulah penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari.
Itu masih hanya sebagian saja ya yang Ibu sebutkan. Kalian bisa mengetahui lebih lanjut apa saja sih contoh penerapan sifat koligatif larutan lainnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari sifat koligatif larutan di materi ini. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa sifat koligatif larutan itu ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Itu yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, untuk definisi sifat koligatif larutan bisa kita simpulkan juga ya bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat fisis larutan yang hanya bergantung pada jumlah atau konsentrasi partikel zat terlarut saja, bukan pada jenisnya. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi, maksud dari hanya bergantung pada jumlah zat terlarut saja itu contohnya nih, kalian mempunyai gelas A dan gelas B yang sama-sama berisi 1 liter air. Dan gelas A kalian masukkan 1 mol gula, sedangkan gelas B kalian masukkan 1 mol urea. Nah, jumlahnya di sini sama-sama 1 mol, tetapi ya yang kalian masukkan itu beda jenisnya, satunya gula, satunya urea. Nah, jika hanya berbeda jenis tapi jumlah zat terlarutnya sama, itu akan mempunyai sifat koligatif larutan yang sama, akan mempunyai titik didih yang sama, tekanan uap yang sama, dan lain sebagainya. Tetapi jika kalian membedakan jumlah zat terlarutnya, untuk gula kalian tambahkan 1 mol dan urea kalian tambahkan 2 mol, nah, gelas A dan gelas B akan mempunyai sifat koligatif larutan yang berbeda. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi, hanya bergantung pada jumlah zat larut saja, bukan pada jenisnya. Tetapi, kalian juga perlu ingat bahwa sifat koligatif larutan ini hanya berlaku untuk larutan yang bersifat encer dan zat terlarut yang digunakan itu merupakan zat terlarut yang tidak mudah menguap ya, atau yang disebut dengan non-volatil. Kalau untuk zat terlarut yang mudah menguap bagaimana, Bu? Ya sudah, berarti tidak mengikuti penerapan sifat koligatif larutan. Zat larutnya yang menguap begitu saja. Karena pada sifat koligatif larutan ini kita membicarakan jumlah atau konsentrasi larutan, maka kalian perlu kenal nih konsentrasi larutan itu apa. Jadi konsentrasi larutan itu yang menyatakan jumlah suatu zat. Ya. Untuk menyatakannya itu banyak ya jenisnya. Bisa kita menyatakan dengan persen kadar. Berarti kalian nanti bisa menyatakan, oh cuka ini ada sekian persen kadarnya seperti itu. Bisa juga nanti kalian menyatakan oh, cuka ini mempunyai sekian molaritas. Nah, apa saja sih konsentrasi-konsentrasi larutan yang bisa kita nyatakan itu? Nah, itu kita akan kenal di sini. Yang pertama, kalian bisa menyatakan konsentrasi larutan dengan persen kadar ya. Persen kadar itu macam-macam ya, ada 2, persen massa dan persen volume. Nah, di persen massa, berarti kalian akan di persen massa ini menunjukkan massa suatu zat ya dalam 100 gram larutannya. Secara matematis dirumuskan seperti rumus yang ada pada slide. Jadi ketika kamu ingin menghitung nih ya, berapa persen sih cuka dalam larutan tersebut misalnya. Nah, zat larutnya kan ada cuka. Nah, itu kalian bisa hitung dengan rumus ini. Untuk mencari persen cuka berarti rumusnya massa cukanya berapa per massa total tersebut itu berapa dikali 100%. Itulah persen cuka ya. Nah, kalau misalnya saya mau tahu tuh berapa persen pelarutnya air kan misalnya. Berapa persen tuh air dalam larutan tersebut. Nah, bisa pakai rumus yang ini. Intinya adalah massa zat yang kita tanya per massa total ya kali 100%. Itu untuk rumus persen massa. Oke, ini untuk contoh soal
perhitungan persen massa ya. Contohnya nih, kamu punya 25 gram gula, rumus kimianya C12H12O11, kamu larutkan ke dalam 100 gram air atau H2O. Maka kadar gula dalam larutan adalah berapa gitu ya. Ini ceritanya kalian belum tahu. Nah, berarti kamu menggunakan rumus persen massa ya, gram gulanya berapa, zat larutnya kan gula ya, gula dilarutkan ke dalam air, berarti zat larutnya gula, per gram larutan, gram totalnya ya, dikali 100%. Oke, sudah, kita langsung saja masuk ke rumusnya. Massa C12H12O11 atau gulanya ini adalah 25 per massa totalnya berapa? Dilarutkan dalam air, airnya 100, gulanya 25, sehingga massa totalnya 125 dikali 100. Jawabannya ketemu 20%. Gampang ya? Persen kadar selanjutnya yaitu adalah persen volume. Nah, rumusnya hampir sama, hanya kita menggunakan volume zat terlarut per volume larutan atau volume total dikali 100%. Kita langsung ke contoh soal ya. Contohnya kalian punya 70 ml alkohol. Ini akan dilarutkan ke dalam air hingga volume larutan menjadi 100 ml. Berarti volume totalnya ya mau menjadi 100 ml. Sehingga ketika ditanya berapa kadar etanol dalam larutan tersebut, kita menggunakan perhitungan 70 per 100 kali 100%. Jawabannya adalah 70%. Bisa? Selanjutnya, kalian juga bisa menyatakan jumlah atau konsentrasi suatu larutan menggunakan satuan molaritas ya, yang lambangnya adalah M besar. Jadi, molaritas ini menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Sehingga rumusnya adalah molaritas sama dengan N per V. Masih ingat? Dengan rumus ini kalian sudah bertemu di materi stoikiometri kelas 1 ya. Oke, jadi N kecil ini adalah lambangnya mol ya, per volume. Volume satuannya bisa liter atau mililiter. Tapi kalau untuk menggunakan rumus ini, biasanya dia menggunakan satuan liter, sehingga satuan hasilnya nanti molaritas. Nah, untuk rumus kedua ini dipecah lagi. Untuk mol kan rumusnya massa per mR ya. Nah, ini rumusnya hasil pecahan dari ini ya, atau turunan dari rumus yang pertama ya. Dikali 1000 per volume. Nah, untuk rumus yang ini, satuan volumenya menggunakan mililiter. Untuk rumus ketiga ini bisa kalian gunakan ketika pada soal itu diketahui persen kadarnya juga. Oke, kita coba langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini kalian disuruh menentukan molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,8 mol NaCl, jadi ada mol, dalam 250 ml air. Nah, di sini kalian ada mol, ada volume pelarut ya. Bisa kita langsung menggunakan rumus yang pertama ya. Karena yang diketahui adalah mol dan volume. Nah, ingat rumus pertama itu satuannya harus liter, sehingga yang dari mili ini diubah ke liter. Hingga jawabannya ketemu 0,8 per 0,25, yaitu 3,2 mol per liter. Boleh mol per liter ini sama ya dengan molaritas. Jadi mol per liter itu satuan dari molaritas. Boleh kamu menuliskan 3,2 M itu juga boleh. Nah, untuk soal yang kedua sama ya. 0,5 1000 ml diubah ke liter dulu. Jadi 1 liter, sehingga 0,5 per 1 sama dengan 0,5 molaritas atau 0,5 mol per liter.
Contoh yang kedua, kalian disuruh menentukan molaritas ya dengan melarutkan 50 gram CaCO3 pada massa ya. Kemudian diketahui juga data AR masing-masing unsurnya dalam 250 ml air. Jadi ada massa, ada AR yang mana kita nanti bisa menghitung MR senyawa ini ya dengan menjumlahkan total AR dikali berapa jumlah unsur di senyawa tersebut ya. Kemudian juga ada volume pelarut. Sehingga berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Bisa menggunakan ini. Tinggal kita masukkan gramnya ada 50 gram zat larut. Nah, MR-nya didapat dari mana? Penjumlahan ya, penjumlahan dari AR masing-masing unsur. Ca40 ditambah ARC20 ditambah ARO dikali 3 karena U-nya ada 3. Kemudian didapat 108 kali 1000 per volume pelarut air 250. Satuannya untuk rumus ini adalah mililiter, jadi tidak usah diubah ke liter. Ketemu jawabannya sekian. Begitu pula juga soal nomor 2, sama ya. Nah, hanya di sini bedanya ini 2 liter air kamu ubah ke mililiter. Jadi 2000 mili hasilnya sekian. Silakan kalian coba jika kalian masih bingung ya. Dipahami pelan-pelan saja. Ada lagi konsentrasi larutan yang bisa kalian nyatakan dengan molalitas. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah kenal dengan molaritas yang lambangnya adalah M besar, sekarang kalian perlu mengenali molalitas yang lambangnya M kecil. Jadi molalitas itu hampir sama dengan molaritas. Kalau molaritas kan banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Nah, kalau molalitas banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Makanya rumusnya adalah sama ya rumusnya dengan molaritas, hanya di sini menggunakan, kalau molaritas itu menggunakan volume pelarut, di sini menggunakan gram pelarut. Satuannya gram ya. Nah, rumus ini bisa kita sederhanakan lagi dengan molalitas sama dengan mol per gram pelarut ya. Bisa juga dengan menggunakan rumus ini. Jadi, rumus yang pertama ini merupakan dijabarkan ya dari rumus yang kanan ini. Kita coba langsung ke contoh soalnya. Oke, di soal ini kalian bisa membaca terlebih dahulu. Di sini diketahui 10 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 kg air. Jadi zat terlarutnya ada, massa pelarutnya ada. Nah, massa molekul relatif NaOH adalah 40, MR-nya diketahui. Ditanya molalitasnya berapa sih gitu ya. Nah, kalian bisa pakai rumus pertama atau rumus kedua, sama saja bisa. Kalau pakai rumus pertama berarti M sama dengan N per P, kalian cari dulu molnya. Gram per MR, 10 gram NaOH, MR-nya 40, jadi molnya ketemu 0,25. Langsung kalian masukkan 0,25 per 2. Jadi kalau untuk rumus pertama ini satuannya kilogram ya. Tapi kalau untuk rumus kedua satuannya kalian menggunakan gram. Jadi sama saja mau menggunakan rumus 1 atau 2. Ini untuk contoh menggunakan rumus 2, bisa sama saja ya. Di sini ada 500 gram air, di pelarutnya 500 gram, ini gram pelarut, itu ditambahkan 17,1 gram gula tebu. Nah, berarti ini massa zat terlarutnya ya. MR-nya ada 342. Jadi gula tebu MR-nya sudah diketahui sini 342. Kalian ditanya molalitasnya berapa? Jika ingin menggunakan rumus kedua, kalian tinggal memasukkan saja. Ingat satuannya di sini gram. MR-nya ada 1000 dan di sini menggunakan satuan gram ya, 500 gram.
Bisa dihitung hasilnya 0,1 molar. Selanjutnya, konsentrasi larutan itu juga bisa dinyatakan dengan fraksi mol ya. Fraksi mol lambangnya adalah X, menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi dibagi jadi dua, ada fraksi mol zat terlarut lambangnya XT ya, dan fraksi mol pelarut lambangnya XP. Contohnya, misalnya kamu mau tahu fraksi mol zat terlarut, berarti rumusnya adalah mol zat terlarut per mol total. Mol total itu maksudnya mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Tapi ketika kalian ingin mencari fraksi mol zat pelarut, berarti kalian menggunakan rumus XP sama dengan mol zat pelarut per mol total, alias mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Jadi hampir sama ya, hanya bedanya di yang ditanya dan yang di atas ini. Nah, penjumlahan dari fraksi mol zat terlarut dan pelarut itu sama dengan 1. Sini bisa kalian pahami keterangan dari rumus-rumus di atas ya. Oke, contoh untuk fraksi mol di sini kalian mempunyai 90 gram glukosa dilarutkan ke dalam 360 ml air. Kemudian di sini ada data AR-nya ya. Kalian disuruh menentukan fraksi mol masing-masing zat. Jadi disuruh menentukan fraksi mol zat terlarutnya, glukosanya ya ini ya. Kemudian kalian juga disuruh menentukan fraksi mol zat pelarutnya, alias di situ air ya pelarutnya. Oke, sekarang karena rumusnya kan mol ya, menggunakan mol, berarti kalian perlu mencari mol masing-masing zat. Untuk molnya glukosa, rumusnya gram per ml ya, sama dengan 90 gram glukosa per ml. ml berarti penjumlahan dari AR unsur-unsurnya glukosa ini ya. Ternyata didapat 180. Nah, dihitung hasilnya adalah 0,5 mol. Untuk mol air, airnya di sini ada 360 ml air. Kok di sini 360 gram? Nah, jadi untuk air kan massa jenisnya adalah 1 ya. 1 gram per mili ya kalau air itu ya. Jadi nanti gram itu akan sama dengan mililiter ya. Makanya di sini masanya air itu adalah 360 gram per mr-nya air. Air itu kan H2O ya. Nah, ini mr-nya bisa kalian hitung dari AR masing-masing unsurnya, penjumlahannya ya. Didapat 18 sehingga hasilnya adalah 20 mol. Nah, untuk mencari fraksi mol pelarutnya, kita menggunakan rumus yang NP per NT plus NP. Tinggal masukkan saja mol pelarutnya 20, kemudian per mol totalnya ya, hasilnya sekian. Kemudian untuk fraksi mol terlarut, rumusnya NT per NT plus NP, dimasukkan datanya, ketemu hasilnya 0,02. Ini untuk contoh soal fraksi mol. Oke, yang terakhir, karena konsentrasi larutan itu kan terkadang ada yang encer ya, jadi jumlah zat terlarutnya itu sangat kecil. Sehingga kita bisa menyatakan konsentrasi zat terlarut tersebut dalam satuan atau dalam bentuk ppm. Itu singkatan dari part per million ya, bukan ppkm ya, beda lagi. Nah, jika di bahasa Indonesia kan, ppm itu atau part per million itu artinya adalah bagian per juta ya, bagian per sejuta atau disingkat dengan BPJ. Ada juga nih selain ppm, kita juga bisa menggunakan bentuk ppb, part per billion, yang kalau di bahasa Indonesia kan menjadi bagian per miliar atau BPM ya. Nah, ini berlaku biasanya untuk larutan yang sangat encer.
Jadi pada intinya 1 ppm itu setara dengan 1 mg dalam 1 kilo gitu. Atau 1 ml dalam seliter larutan, misalnya seperti itu. Sehingga rumusnya adalah di sini untuk ppm, massa zat terlarut dalam satuan miligram per volume larutan dalam satuan liter. Untuk rumus ppb berarti massa zat terlarut dalam, ini mikrogram ya, lebih kecil lagi berarti per volume larutan satuannya liter. Jadi kalau ini kan 1 kali 10 pangkat min 6 ya, kalau per juta ya kan nolnya ada 6. Jadi kalau untuk ppb nih per miliar berarti nolnya ada 9, 1 kali 10 pangkat min 9. Jadi ini lebih kecil lagi daripada miligram ya. Coba kita langsung ke contoh soalnya. Di sini diketahui limbah penyamaan kulit mengandung 0,25 gram krom dalam 10 liter larutannya. Berapa ppm kah krom dalam larutan tersebut? Kita tahu bahwa massa krom itu kan 0,25 gram. Untuk ke ppm kita perlu satuan miligram per liter ya. Sehingga kita ubah dulu gram menjadi miligram. Nah, setelah diubah kita masukkan datanya 250 per 10. Hasilnya adalah 25 ppm atau 25 part per miliar. Oke, itu tadi contoh soal dan penjelasan dari konsentrasi larutan ya. Jadi sebelum kita masuk mempelajari satu persatu sifat koligatif larutan, kita berkenalan dulu dengan konsentrasi larutan, dengan bagaimana sih cara menyatakan konsentrasi larutan. Nah, karena kalian sudah pelajari, untuk mengetahui kemampuan kalian sampai mana, kita coba latihan soalnya ya. Di sini ada 3 soal, 1 esai, dan 2 pilihan ganda. Jika masih ada yang dibingungkan, kalian bisa bertanya dan mengulang lagi video ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan soalnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa memahami materi tentang konsentrasi larutan sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan satu persatu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.